Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kota Madiun, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Madiun, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun, serta segenap hadirin undangan yang berbahagia. Kehadiran media sosial dapat disikapi secara positif untuk mempromosikan dan menyebarluaskan program kebijakan pemerintah sekaligus membangun komunikasi bersama masyarakat. Untuk ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, Senin 27 Maret 2017, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekalian dapat hadir dalam acara Forum Koordinasi Kehumasan dan Jumpa Pers Kota Madiun yang mengambil tema pemanfaatan media sosial sebagai sarana membentuk pemerintahan yang baik atau good governance. Baik hadirin yang kami hormati, memohon kepada Allah Subhanahu Kehumasan dengan tema pemanfaatan media sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance ini sebagai upaya optimalisasi fungsi media sosial dalam rangka mendukung tugas dan kewajiban kami sebagai aparatur sipil negara. Oleh karena itu, kami senantiasa mengharapkan petunjuk dan bimbingan-Mu agar pelaksanaan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, senantiasa koridori dan membawa barokah bagi kami semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menyadari media sosial adalah sarana yang cukup praktis, tidak terbatas, dan sangat efektif untuk berinteraksi dengan masyarakat kami. Untuk itu kami senantiasa mengharapkan pertolongan dan ridho-Mu agar kami dapat lebih meningkatkan informasi layanan publik, program dan kegiatan kerja kepada masyarakat kami melalui media sosial, sehingga mampu terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, hanya kepada-Mu kami menyembah dan melakukan pengabdian, serta kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Madiun, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Madiun, Bapak Asisten, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala OPD, Lurah, para pengelola website dan media sosial pada OPD, dan para insan sekalian hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena hanya atas rahmat dan ridhonya kita bisa hadir di gedung kecamatan ini. Bapak Wakil Wali Kota yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Forum Koordinasi Kehumasan dan Cipapres sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 58 Tahun 2016 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017. Dua dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun anggaran 2017. Tujuan penyelenggaraan kegiatan Forum Kehumasan dan Cipapres ini adalah dalam rangka sinergitas antara pemerintah Kota Madiun dan insan pers dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Waktu pelaksanaan pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2017 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Aula Kecamatan Taman Kota Madiun. Peserta Forum Koordinasi Kehumasan dan Cipapres ini pesertanya adalah Kepala OPD, Lurah, para pengelola website dan media sosial pada OPD, serta wartawan media pasar kota sejumlah 156 orang. Tema adalah pemanfaatan media sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Narasumber adalah Bapak Wakil Wali Kota Madiun, Bapak Sekretaris Daerah Kota Madiun, dan dari Dinas Kominfo Kota Madiun. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kehumasan dan Cipapres tahun 2017 yang dapat kami sampaikan. Mohon berkenan yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota memberikan sambutan sekaligus membuka acara Forum Koordinasi Kehumasan dan Cipapres ini secara resmi. Apabila dalam pelaksanaan ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita ikuti bersama sambutan Bapak Wakil Wali Kota Madiun sekaligus berkenan untuk membuka secara resmi acara ini. Yang terhormat Bapak Haji Sugeng Resmianto SHM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang terbanggakan teman-teman dari Pemkot oleh Pak Presiden Sapali, Pak Putih, dan Direktur jadi dan insan kerja saya pada kesempatannya sebagai ini kita sebagai bodoh beriman tidak lupa senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas firman dan rahmatnya kita tidak menghadiri acara ini tanpa perang apa-apa. Bapak sekalian yang saya hormati, kegiatan hari ini merupakan satu upaya dari pemerintah untuk melakukan koordinasi antara OPD yang ada di bawah pemerintah Kota Madiun dengan insan pers, tentu saja
upaya menjadi silaturahmi yang nanti harapannya bisa sama-sama memahami apa yang menjadi kebijakan menyangkut program dan kegiatan dari pemerintah Kota Madiun di tahun-tahun ini maupun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, ini penting karena apa? Bahwa pemerintah dimanapun pasti memiliki satu kebijakan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan tentu saja di dalam menjabarkan setiap kegiatan-kegiatannya perlu aktivasi yang bersifat bottom up maupun yang bersifat asas bantuan dan sifatnya top down. Dan kegiatan-kegiatan ini, program-program ini intinya adalah untuk menjadikan atau terwujudnya Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera. Satu sisi pers atau media sosial pasti menuntut ingin tahu apa program-program dan bagaimana pelaksanaan dari program-program itu. Oleh karena itu, apapun yang menjadi program dan kegiatan adalah di dalam bahasa komunikasinya adalah pesan. Pesan ini juga harus disampaikan kepada khalayak secara rutin maupun secara berjenjang. Ini penting karena apa? Bahwa pembangunan yang ada di satu kota kabupaten merupakan bagian integral dari pembangunan provinsi dan pembangunan nasional. Dan pesan-pesan yang ada dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan tentu saja akan dievaluasi dalam tahap-tahapannya. Kalau itu menyangkut konstruksi, kapan itu dilelang, kapan itu dilaksanakan, dan kapan itu selesainya dan kapan itu dimanfaatkan. Itu adalah sebagai satu contoh apa yang dilakukan dari sisi konstruksi. Tentu saja di sini adalah ada jaminan pemerintah kota melalui UPD. Silakan untuk teman-teman pers mencari informasi yang terkait dengan tugas pokok fungsi dari UPD itu di dalam melaksanakan, merencanakan sampai pada menetapkan mengenai program dan kegiatan. Dan saya tidak tahu selama teman-teman OPD memberikan satu informasi secara profesional, proporsional, silakan untuk disampaikan karena itu menjadi tanggung jawab. Kita tidak akan menghindar dengan apa yang ada. Kalau dulu ada mbak kita menyampaikan bahwa dunia ini tidak selebar dalam Eropa. Artinya dunia ini luas, tapi faktanya sekarang dunia ini tidak luas kalau menurut kacamata teknologi. Karena dunia ini ternyata seluas layar HP Bapak sekalian untuk mengakses dunia. Oleh karena itu kami apresiasi atas kegiatan yang dilakukan pagi hari ini dengan mengambil tema pemanfaatan media sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik, saya yakin sama-sama kita paham
bahwa pemerintah yang baik kalau di dalam ilmu perencanaan, bahasa manajemennya ini pasti menyangkut uang, planning, organizing, switching, dan controlling. Dan itu suatu hal yang sifatnya asasi, yang sifatnya adalah asas-asas kemakmuman sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, sama di dalam hal ini, teman-teman media dan pers juga harus melihat dari sisi-sisi, jadi tidak melihat pelaksanaannya saja. Kalau hari ini saya punya anak nama A, pasti ada satu proses yang panjang sehingga lahirlah anak saya. Kalau saya bilang anak saya itu cacat, apakah ini salah dari orang tua? Apakah ini salah dari bentuk kekurangan kehati-hatian dalam ilmu kesehatan, yaitu bla bla bla, kurang nutrisi, kurang ini. Oleh karena itu, kami meminta kita semua, saya telah mengajarkan pada OPD, jangan sekali-kali menjadi yang terbaik, karena itu adalah sebuah kecongkaan, tapi mencarilah dan menjadilah sesuatu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah terbaik itu yang bilang dialah orang lain. Dalam ini sama teman-teman pers, saya ingin paham yang saya sampaikan, bahwa kita jangan melihat yang kasat mata saja, bahwa apa yang kita lakukan adalah satu proses yang semua tunduk pada aturan-aturan. Dan tentu saja pers adalah satu bentuk kontrol, dan tentu saja tidak salahnya apabila jangan sampai sesuatu terjadi baru menjadi sesuatu yang memberatkan dan merendahkan martabat dari pemerintah kota maju yang sama-sama menjadi cita-citakan untuk menjadi pemerintahan yang baik atau good governance. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini pula tentu ada semangat. Kebetulan ini masuk ke triwulan yang kedua, tentu saja ada yang harus dilakukan. Satu sisi ada yang perlu dievaluasi di triwulan. Saya sering berani. Ada media yang menyampaikan bahwa bla 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 Maju itu seperti pokoknya lambat, binatang yang paling lambat saat dunia. Pada teman OPD itu gak masalah. Tapi saya minta on the track, on schedule. Dan laporan ke saya tidak ada masalah. Sarapan normalnya berapa? Dilihat dari mana? Oleh karena itu, jangan lihat sisi dari prosentase saja sama dengan sekian. Tapi kita lihat proses di dalam setiap OPD. Saya katakan kalau sekian melihat itu sebagian besar dari pembangunan dalam bentuk konstruksi, maka apakah kita suruh bayar ya, di depan? Maka ketika semacam ini adalah menjadi kesulitan kepada kita maju. Tapi perlu saya sampaikan, silakan nanti siapa yang punya kewenangan menghitung di teman-teman contoh, silakan tanya berapa persen serapan yang ada. Itu termasuk tinggi apa enggak? Saya sudah sampaikan kepada OPD saya, karena OPD saya juga menyampaikan itu idealnya sekian persen. Idealnya dari mana? Ya, itu akhirnya saya juga mengingatkan, jangan berstatement kalau menyangkut itu banyak OPD. Tapi kalau yang diminta adalah menyangkut statement dari satu OPD, itu kewenangan OPD. Tapi kalau menyangkut serapan itu harus kumpulkan dulu data-data dari semua OPD. Kalau menyangkut pembangunan secara total sekedar sekian persen atau sekian progresnya, maka harus juga disampaikan secara proporsional. Artinya apa?
sedang mengumpulkan teman-teman bagaimana pembangunan secara makro. Jadi itu tingkat sekarang mikronya itu ada di UPGUD. Oleh karena itu saya ingin dengan teman-teman ini bersinergi sehingga menciptakan satu informasi yang akurat. Itu menjadi penting karena seolah-olah kalau sekian persen kita tidak sebenarnya membanding-bandingkan provinsi maupun nasional. Akhirnya kami mencari data juga. Ya. Ternyata kita lebih tinggi dari serapan provinsi maupun nasional. Tentu saja suatu saat provinsi atau nasional akan lebih cepat dibanding kota kita. Namun ini sekali lagi, mari kita memberikan satu informasi yang bermartabat, berkualitas, proporsional, dan tentu saja itu menjadikan bahan yang akurat bagi masyarakat untuk memberikan satu kritikan atas kemajuan atau ketidakmajuan dari apa yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya menciptakan kebenaran. Saya kira ini, dan saya apresiasi sekali lagi hal-hal yang macam ini, kegiatan ini perlu dilestarikan, dan tentu saja ini adalah menjadi penting. Kemudian untuk medsos, ya. Ngomong medsos sangat menarik. Ada pesan, berarti ada komunikan, ada komunikator. Sehingga pesan ini akan menjadi bisa diterima dan itu tidak mengandung hal yang tidak bermartabat atau mengandung justru martabat ketika tidak satu pihak sumbernya. Tulis saja lah, kemudian tidak mencari informasi pada OPD. Maka kami ingin ada keseimbangan komunikan, indikator, dan message yang dibawa adalah sebuah berita. Kami tidak anti justru dari situ. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi, karena apa? Kalau medsos itu ditampilkan itu sifatnya sudah borderless. Tapi kebenarannya kalau ketika menjadi kurang bermartabat, maka akan membantu image bagi siapapun penerima itu. Ketika ini penuh dengan kepentingan, maka ini akan menjadi kesulitan bagi sumber itu sendiri dan tentu saja pada pembuat. Dan itu saya yakini tidak ada insan yang ada di sini itu tidak bercita-cita mulia. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin yang di sini adalah ingin membangun Kota Madiun ini secara proporsional, bermartabat, dan tentu saja dengan konsep ideologi Pancasila. Dan dengan demikian kembali menitik beratkan pada nilai-nilai Tuhan. Kita tidak mencari kebenaran menurut versinya. Kebenaran Tuhan sudah direduksi pada kaidah-kaidah norma.